menghidupkan seluruh malam-malam Lailatul Qadar itu dengan banyakin ibadah, berbagai macam ibadah, bi anwa'il ibadah. Kasolati, seperti banyakin salat sunat ya. Wal qiraati, dan banyakin baca Quran. Wa kasratid doa, dan banyakin doa ya. Dan termasuk doa di malam Lailatul Qadar itu adalah al-mustamilu ala qaulihi, di antaranya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang diajarkan Nabi kepada Siti Aisyah. Apa kalau yang bisa kita lakukan, apa yang paling bagus kita lakukan saat kita berada di malam Lailatul Qadar itu ya Rasul, kata Siti Aisyah bertanya. Kamu cukup berdoa saja kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kita minta di malam yang mulia itu adalah minta ampun pada Allah. Kalimatnya ini yang diajarkan pada Siti Aisyah oleh Nabi, tentunya untuk umatnya. Lafaznya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Wa awsatuha, yang paling sedang lah gitu, paling tidak di malam Lailatul Qadar itu ayyuhya mu'zamal laili bima dzukira, menghidupkan, mengisi dengan ibadah sekurang-kurangnya separuh malam. Kalau memang nggak mungkin malam suntuk ya separuh malam gitu, jangan sampai enggak gitu. Ini yang disebut awsatuha, yang sedang. Wa adnaha, dan sekurang-kurangnya yang paling rendah ya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu adalah ayyusalli al-isya fi jama'atin, hendaknya dikerjakan sholat isya itu dengan berjamaah. Wa ya'zimu ala sholati sufi fi jama'atin, juga niat nanti kalau sudah subuh juga subuhnya berjamaah. Itu yang paling rendahnya kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu gitu. Udah cukup ya, adnaha katanya. Tapi kalau yang sedang ya separuh malam kita isi dengan ibadah gitu. Jadi di sini dikatakan al-ijtihadu fil ashril awakhiri, dianjurkan sekurang-kurangnya nanti 10 hari terakhir lebih ditingkatkan usaha kita dan ibadah kita kepada Allah. Dikatakan dalam hadis, wa kana Allahu yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ma siwah. Sungguhnya Nabi kalau di bulan Ramadan itu lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa fi ashr awakhiri, dan di 10 hari yang terakhir lebih bersungguh-sungguh lagi gitu ya. Jadi kalau 10 hari terakhir, kalau diceritakan dalam sejarah itu Nabi tidak pernah tidak i'tikaf. Jadi selama 10 hari i'tikaf di masjid gitu ya. Baik, dilanjutkan. Yang berikutnya adalah sunnah di waktu bulan Ramadan, taharril iftari ala halalin. Berusahalah kalau kita buka puasa di bulan Ramadan itu hendaknya betul-betul halal yang dimakan, yang diminum ya. Jangan sampai kecampuran gitu. Tahari al-iftari alal halal ya. Sebab apa? Sebab katanya begini, aslud da'i minal batni. Semua penyakit asalnya adalah apa yang masuk ke dalam perut kita. Sebab itu ada hadis luqmatul haram asad jawarihuhu gitu.
sesuap makanan yang haram jika dimakan maka akan cenderung orang itu akan melakukan maksiat. Jadi melakukan maksiat itu gampang aja gitu, gara-gara makanan yang haram. Dan ada hadis, kalau Allah kan mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti aku terima doa kamu. Nah, yang diterima itu kata Nabi, atib mat amat tustajabu doa gitu. Kalau kamu kepengen doanya diterima, baguskanlah apa yang kamu makan. Ya, jadi kalau kamu makan yang haram, mustahil diterima doa kamu gitu kira-kira gitu. Atib mat amat tustajabu doa. Jadi kalau kita lihat kenapa kita minta didoain oleh orang-orang soleh gitu, kiai-kiai, karena memang doanya beda dengan kita. Orang itu lebih bersihlah secara zahir gitu ya, lebih hati-hati gitu, sehingga doanya lebih kabul. Doanya sama, Rabbana atina juga gitu ya. At-tawsi'atu alal ayali, juga sunnah ketika di bulan Ramadan itu supaya konsumsi untuk keluarga itu ditingkatkan, makanannya dibagusin lah gitu.